Selamat malam. Video ini adalah bagian kedua dari video seri kupas tuntas data BANSM. Untuk yang belum melihat video saya yang pertama, silahkan dilihat dulu supaya cerita ini bisa bersambung. Jadi ini adalah dashboard potret pendidikan dasar dan menengah di Indonesia secara nasional ya. Di part pertama saya sudah jelaskan secara umum kondisi sekolah yang ada di Indonesia. Nah, di slide ini atau di video ini saya akan tunjukkan lebih detail untuk data BANSM secara nasional. Berdasarkan data BANSM, jumlah sekolah di Indonesia ada 268.153 sekolah di luar sekolah yang berada di luar negeri. Jadi ini data hanya ada dari Aceh atau dari Sabang sampai Merauke. Dari jumlah tersebut ternyata ada 27% yang terakreditasi A dengan jumlah 71.300 sekian ya. Uniknya lagi ternyata 65% yang terakreditasi A itu berada di Pulau Jawa. Jumlah sekolahnya ada 46.216 sekolah. Sementara di luar non-Jawa, di luar Jawa, itu ada 35% atau 25.000 sekian sekolah. Ya. Sehingga dari data ini, kita bisa katakan bahwa sekolah di Jawa memiliki kualitas yang lebih baik daripada non-Jawa. Ya. Artinya apa? Artinya kalau Anda sekolah di Jawa lebih mudah mendapatkan sekolah dengan akreditasi A dibanding dengan sekolah di luar Jawa. Secara detail, kalau kita lebih detail lagi, dilihat lagi, maka dari jumlah tersebut yang terakreditasi A 71.000 sekian atau 27%, sementara yang terakreditasi B itu 144.000 sekian atau 54%, yang terakreditasi C itu 47.000 sekian atau 17%, dan yang tidak terakreditasi jumlahnya 5.000 sekian atau 2% ya. Nah, ini adalah jumlah sekolah di tiap-tiap provinsi ya. Di Indonesia ini ternyata sekolah terbanyak itu berada di Jawa Timur. Jumlahnya 40.969 sekolah. Nomor 2 adalah Jawa Barat dengan jumlah sekolah 37.000 sekian, Jawa Tengah 31 sekian, Sumatera Utara 71.000 sekian, Sulawesi Selatan 11.000 sekian, dan seterusnya. Bisa dilihat satu persatu di sini. Ya, jadi data ini kita short atau kita urutkan berdasarkan dari yang paling banyak dan paling sedikit. Oke. Nah, ini mappingnya secara nasional. Kalau kita lihat dari range tadi, semakin dia berwarna oranye, maka jumlah sekolahnya semakin banyak. Nah, dari semua ini kalau kita lihat paling banyak ada di sini. Ini warna oranye lebih terang ini. Ya, warna oranye lebih kelihatan. Ini paling banyak, lalu ini nomor 2 paling banyak, orange-nya, sehingga ini paling banyak sekolahnya.
Nah, kemudian ini Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan selanjutnya ya. Jadi kita bisa lihat satu persatu. Ini di Aceh ini 60 sekian, 6.000 sekian, di Sumatera Utara 17.000 sekian, di Riau 6.000 sekian, dan seterusnya. Nah, saya lihat masing-masing ini pemetaan di setiap pulau. Oke. Selanjutnya saya akan bicara jumlah sekolah yang ada di Jawa dan di luar Jawa. Nah, kalau tadi kita bicara ini yang terakreditasi A, ya, 60% ini terakreditasi A, maka yang sini jumlah sekolahnya. Jadi di sini akreditasi A, B, C, dan tidak terdaftar ada di sini. Nah, dari total tersebut, dari total sekolah yang ada tersebut, jumlahnya ini 268.000 sekian. Ini ternyata 48% ada di Jawa, sementara 52% ada di luar Jawa. Ya, kita besarkan dulu. Oke, ya, 52% ada di luar Jawa dengan jumlah sekolahnya 138.000 sekian, sementara di Jawa itu 129.000 sekian atau 48%. Ya, jadi secara total kita bisa bilang bahwa di luar Jawa lebih banyak sekolahnya, tapi kualitasnya kurang. Nah, data ini ngomong ya, nih kualitasnya hanya 35% yang memiliki akreditasi A. Sementara di Jawa 48% ini ternyata 65% yang memiliki akreditasi A. Oke, selanjutnya kalau kita breakdown lagi lebih dalam. Jadi di setiap sekolah tadi kita akan klaster-klaster atau kita potong-potong per jenjang, ya. Kita lihat nih SD. SD ini ternyata dari total tersebut itu 65% sekolah tersebut dimiliki oleh SD, ya. Dari total 268 sekolah, 268.000 sekolah tadi, ternyata paling banyak SD ini. SD-nya ada 173.000 sekian atau 65%. Diikuti dengan SMP 21% atau 57.000 sekian. Lalu diikuti kemudian dengan SMA sederajat. Maaf, ini saya koreksi, ini SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Yang dimaksud SD sederajat itu apa sih? SD sederajat itu artinya sekolah dasar umum dan madrasah ibtidaiyah. Di SMP juga sama. Ini yang SMP sederajat maksudnya SMP umum dan madrasah tsanawiyah. Kemudian SMA sederajat artinya SMA umum ditambah SMA ditambah madrasah aliyah. Nah, sementara untuk yang lainnya ini kelompok di di SLB ya, sekolah luar biasa ya. Nih, dari data tersebut ini ada yang unik ini ya. Tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ini maksudnya apa sih? Ya, maksudnya adalah bahwa yang lulus SD melanjutkan ke SMP itu hanya 33%. Ya, coba kita lihat datanya dulu. Ya, ini, oke. Kita lihat data tadi. Nah, data ini dapat dari mana sih? Dari, nah ini, dari jumlah SD total yang lulus atau total sekolah SD sederajat ke SMP sederajat ini 33%. Lalu yang 65% ini adalah dari dari SMP ke SMA, ya. Ya, jadi kalau kita analisa atau simpulkan ya. Ini simpulkan secara kasar ya, ini tidak eksak ya. Bila asumsinya setiap sekolah
katakanlah SD dengan jumlah kelas yang sama, kemudian dengan jumlah jadi misalnya gini, SD di kelas SD itu ada paralel, misalnya kelas 1, kelas 1A, 1B, 1C misalnya, katakanlah di situ. Di 1A itu katakanlah secara umum lah ya, katakanlah itu jumlahnya 30 dalam satu kelas. Ya, 30 anak dalam satu kelas, maka kalau ada 1A, 1B, 1C, maka dia ada 3 kali 30 atau 90 siswa ya. Dengan asumsi yang sama, SMP juga sama. Misalnya SMP kelas 1A, 1B, 1C, jumlah kelasnya sama, kemudian jumlah siswanya juga sama ya. Artinya anak SD yang melanjutkan ke SMP itu ternyata hanya 33%. Artinya apa? Artinya ada anak sekolah SD yang tidak melanjutkan ke SMP atau potensinya putus sekolah. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah ini. Ya, pemerintah harus melihat bahwa ternyata banyak loh ya, data ini memang tidak eksak ya, tapi bahwa ada yang putus sekolah karena tidak melanjutkan ke sekolah selanjutnya ya. Jadi total sekolah yang SD tadi dibagi dengan maaf di sini ya. Data ini bilang bahwa dari 173 sekolah menjadi 57 sekolah. Artinya terjadi penurunan jumlah sekolah. Penurunan jumlah sekolah itu terkorelasi dengan jumlah siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya. Jadi anak SD yang melanjutkan ke SMP itu hanya 33% ya. Jadi artinya ada 67% ya. Ini sepertiganya, artinya ada 2/3 yang berpotensi tidak melanjutkan. Ini perkiraan kasar ya, jadi ini tidak eksak. Nanti kita cari datanya lagi di tempat lain, apakah untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Tapi ini bahwa ada potensi 67% atau 2/3 yang tidak melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. Nah, kemudian data ini juga bicara bahwa anak SMP yang melanjutkan ke SMA itu hanya 63%. Artinya ada 27% yang tidak melanjutkan ke SMA. Nah, di sini bisa kita simpulkan terjadi putus sekolah ya. Jadi anak SMP yang tidak melanjutkan ke SMA itu ada yang putus sekolah dari SMP ke SMA ini adalah 27%. Sekali lagi data perkiraan ya. Data perkiraan. Jadi ini bukan data eksak ya. Oke, dari data ini bisa dibilang bahwa setiap jenjang terjadi putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut ya. Dan trennya makin naik ini. Oke, selanjutnya yang ini. Ya. Status kepemilikan sekolah. Jadi dari data tadi kita akan mapping, kemudian kita akan kategorikan sekolah swasta dan sekolah negeri. Jadi ternyata di total tersebut sekolah yang dimiliki oleh pemerintah adalah 63% atau 169.000 sekian. Ini milik pemerintah. Sementara yang dimiliki perorangan atau swasta atau yayasan itu jumlahnya 98.000 sekian atau 37% ya. Ya, artinya di sini pemerintah dominan, dominan dalam mengatur pendidikan di Indonesia. Tapi ada tapinya ini. Ternyata dari 63%, ternyata 77% ini milik pemerintah ini hanya di tingkat SD. Ya, di tingkat SD ini pemerintah lebih fokus atau lebih perhatian. Tapi begitu naik ke jenjang selanjutnya, pemerintah mulai nggak fokus ini.
ya, di SMP sederajat ini ternyata swasta lebih menguasai daripada pemerintah. Ya, artinya apa? Artinya untuk di tingkat SD, pemerintah bisa mengontrol penuh, tapi di level yang lebih tinggi SMP itu bisa dibilang kurang bisa mengendalikan ya, atau gimana bahasanya ya? Bahasanya sederhananya gini, kalau dalam suatu perusahaan biasanya kalau orang kepemilikan saham, orang berusaha untuk menjadi yang 51% atau 50% plus 1. Tujuannya apa? Tujuannya agar kendali perusahaan bisa dikuasai oleh saham mayoritas. Ya, ini juga sama nih. Kalau di swasta ini bisa dibilang saham mayoritas nih. Atau SMP sederajat ini dibentuk oleh swasta sebenarnya. Nah, lebih menarik lagi ternyata di tingkat lebih tinggi SMA, pemerintah hanya punya 31% ini total semuanya. Ya, artinya di sini lebih dominan lagi swasta. Jadi SMA sederajat itu ternyata dikuasai oleh swasta, atau SMA sederajat itu di Indonesia itu dibentuk oleh swasta, bukan negeri. Dari data ini bilang begitu. Nah, untuk di SLB itu juga sama. Jadi pemerintah hanya menguasai 27%, 73%-nya milik swasta. Artinya bahwa pemerintah mulai tidak perhatian begitu sekolahnya semakin ke atas. Ya, katanya bilang begitu loh, bukan saya loh. Ya, mohon maaf kalau saya ada salah kata ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi jumlah sekolah berjenjang, tapi kalau kita mapping lebih dalam lagi, ini cari besarannya. Ya, besarannya ini SD sederajat, SMP sederajat, SMP sederajat. Nah, ini kalau kita breakdown lagi, SMP, jumlah total SMP ini ada 39.000 sekian, lalu SMK itu 13.000 sekian, SMA 13.000 sekian. Artinya apa? SMP dan SMA ini ternyata mirip-mirip jumlahnya ya, sehingga bisa dibilang peminat setelah lulus SMP itu pilihannya kalau nggak di SMK ya di SMA. Kalau kita bandingkan head to head dengan madrasah aliyah hanya 8.000 sekian, artinya kecenderungan orang setelah lulus SMP masuknya kalau nggak SMA ke SMK. Nah, kita lihat datanya seperti itu ya. Nah, kemudian SD-nya sendiri jumlahnya nih fantastis, ini banyak sekali, 147 sekian, 147.000 sekian, ini di mayoritas ada di SD. Nah, kalau kita bandingkan head to head dengan madrasah ibtidaiyah, ya, yang 25.000 sekian, artinya orang tua atau anak, orang tua terutama, itu lebih cenderung memasukkan anaknya di sekolah umum, ya, ini SD ini umum. Nah, yang berbasis identitas atau madrasah ibtidaiyah itu hanya 25.000 sekian, ya, jadi SD lebih populer. Sementara di tingkat SMP, kita lihat SMP, ya, SMP kalau kita banding head to head dengan SMP umum dengan madrasah sanawiyah, lihat bahwa kecenderungan setelah lulus SD orang lebih berminat masuk ke SMP dibanding ke sekolah yang berbasis identitas seperti madrasah sanawiyah. Kita lihat datanya seperti itu. Lalu di SMA juga tadi saya jelaskan bahwa setelah lulus SMP orang lebih memilih SMK atau SMA. Ya, data ini bilang begitu nih. Nih, lihat nih. Madrasah aliyah 8.000 sekian, ya, SMK dan ini sekian ya. Ya, kita nggak bahas yang lainnya, ini termasuk kelompok yang SLD ya, kita nggak bahas. Nah, ini adalah grafik head to head comparison ya. Jadi kita bandingkan head to head ya, macan dengan macan, cicak dengan cicak. Jadi bukan macan dengan kucing misalnya. Kita banding head to head. SD kita bandingkan dengan sekolah yang tadi berbasis identitas atau madrasah ibtidaiyah. Ternyata 85% itu orang lebih memilih SD. Jumlahnya 147.000, sementara yang tertarik untuk masuk di madrasah ibtidaiyah itu
hanya 15%. Kemudian di SMP juga sama, SMP umum lebih populer karena lebih banyak nih kan, lebih populer dibanding dengan sekolah yang berbasis identitas, misalnya Madrasah Tsanawiyah 18.000 sekian, ini 39.000 sekian. Ya, di tingkat SMA, ya ini SMA di SMA sederajat ya, misalnya SMA, kita lihat ini SMA 13.000. Nah, kalau kita bandingkan head to head SMA dengan Madrasah Aliyah, Madrasah sekolah umum lebih diminati atau 61%, sementara yang berbasis identitas hanya 39% atau 8.000 sekian. Nah, kemudian untuk mappingnya, untuk lebih dalam lagi, kita bandingkan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Ini SMA dan SMK, jumlah presentasinya kurang lebih sama, 38%. Terus kemudian yang memilih Madrasah Aliyah lebih sedikit. Oke, selanjutnya adalah, nah ini kita coba petakan 10 provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak ya. Jadi sebagai pengetahuan umum, pertanyaannya kenapa 10, kenapa enggak 20? Nah, mabok kalau itu 20, jadi kita persingkatnya jadi 10. 10 dengan sekolah terbanyak adalah Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Barat, kemudian disusul Jawa Tengah, disusul Sumatera Utara, dan selanjutnya. Nah, kita bisa lihat ini Jawa Timur sekian, ini sekian. Nah, ternyata di sini tidak ada tuh sekolah DKI, tidak masuk dalam 10 besar. Ya. Kenapa DKI? Karena DKI sebagai barometer nasional, karena menjadi ibu kota. Ya. Kita lihat bahwa DKI tidak masuk 10 besar dengan jumlah sekolah terbanyak. Lalu 10 provinsi dengan yang memiliki akreditasi A terbanyak ya. Paling banyak ternyata Jawa Barat ini. Jawa Barat yang punya yang memiliki akreditasi terbanyak, jumlahnya adalah 14.000 sekian. Kemudian disusul Jawa Tengah 12.000 sekian, Jawa Timur. Nah, ini yang menariknya DKI ini ya. DKI sini tidak masuk dalam 10 terbanyak, tapi dia masuk urutan keempat dengan akreditasi A terbanyak ya. Selanjutnya bisa dilihat sendiri masing-masing di sini. Nah, Bali juga sama, DIY juga sama ya. Oke. Nah, yang terakhir ini untuk grafik ini, yang terakhir 10 provinsi dengan kualitas sekolah terbaik. Nah, ukurannya apa sih kualitas terbaik itu? Ukurannya adalah jumlah total yang memiliki akreditasi A dibanding total sekolah ya. Jadi maksudnya begini, maksudnya kalau dalam satu provinsi dia memiliki akreditasi A banyak, atau presentasi yang memiliki nilai akreditasi A terbanyak ya. Jadi artinya apa sih? Artinya dengan presentasi ini orang bisa dengan mudah, atau kemudahan orang tua atau siswa dalam mendapatkan sekolah yang memiliki akreditasi A ya. Jadi data ini bilang bahwa di DKI Jakarta kalian akan lebih mudah mendapatkan sekolah yang memiliki akreditasi A dibanding di katakanlah Sumatera Barat misalnya ya. Artinya 18 artinya gini. Jadi kalau ada 10 sekolah di DKI, maka kurang lebih 6-7 sekolah itu memiliki akreditasi A. Jadi orang lebih mudah untuk mendapatkan sekolah ya. Kemudian urutan kedua DIY. Jadi di DIY pun juga Anda mudah mendapatkan sekolah dengan akreditasi A. Kemudian di Bali juga sama. Di Bali itu kurang lebih kalau ada 10 sekolah, maka kurang lebih 5-6 sekolah itu memiliki akreditasi A. Ya, sisanya bukan. Kemudian Jawa Tengah, ya ini kurang lebih 4 dari 10 sekolah
Ya, kurang lebih 4 dari 10 sekolah itu memiliki akreditasi A. Ya, jadi di Jawa Tengah ini lebih sulit mendapatkan sekolah dengan akreditasi A dibanding dengan di DKI dan seterusnya. Ya. Bila video ini berguna, silahkan subscribe, like, and comment.